Halo, selamat siang Mbak Ita. Siang Bu Ayu. Iya, Baru ini BBGB lagi makan siangnya apa tadi Mbak Ita? gimana Bu? Makan siangnya apa tadi? Mau makan siang ini baru mau pesen makan siang nih Bu. Aduh, lah kok belum makan. Baru nyampe nih Bu. Ya Dan Allah. nanti jangan sampai semakin langsing begitu. Sama iri loh sama Bu Ayu ini gimana nih Bu? Iya Mbak Ita, Bu. sebentar saya hubungi kepala sekolah dan Ya, gurunya dulu Bu. ya Mbak, supaya bergabung. Iya, sebentar Mbak Ita. Loka karyanya itu tanggal 25 berarti di Sragen atau di Solo Mungkin atau di Bu tempat lain, Mbak? tetap nanti kita tempatnya kita carikan dulu Tetap, nanti infonya di mana gitu nggih. Tetap di Sragen. oh, berarti tetap di Sragen nggih. Betul. Kita nggak lintas kabupaten. Oke, oke, harus di Sragen. Gitu. Eh, aduh, siang-siang ngantuk banget aku, Mbak Ita. Itu berarti Aduh. kunjungan lapangan kemarin udah ya berarti jadi. Iya, ada Jadi. yang sudah gitu ya. Tempatnya saya kemarin ke Sambirejo apa Sambiroto itu yang di pegunungan. Mau Ambirejo. menuju ya. Terus Heeh. Tunggul itu juga jaraknya jauh. Terus ke Heeh. Puro ya jauh-jauh juga gitu, Miss. Tapi ya nggak apa-apa, saya tuntaskan dan alhamdulillah selesai, Mbak. Karena kadang kalau di akhir tahun juga kegiatan di fakultas juga banyak. Ini aja saya udah, kamu tuh kemana? Oh nggak pulang kayak Bang Toyib. Aku nggak dengerin dulu, nggak itu sebenarnya aku fokusnya terus laporan tak selesaiin biar biar Iya. enak gitu. Gimana Mbak Ita proses laporan dan yang lain-lainnya aman toh, teman-teman juga Aman, sudah toh. Bu. Yang penting kan itu. Aman. Semoga cepat bisa diproses ya. Iya. Ya wis bae nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mendekati lokakarya popo kan kita perlu sanggup buat menuju lokakaryanya, Mbak. Ini PMO kedua saya. Saya hari ini ada saya bulan ini ada 5 PMO. Kemarin sudah hari Selasa, terus baru yang ini, terus besok. Besok Senin besok. Oh iya Mbak, bulan ini tuh kan ada lokakarya pengawas juga ya. Betul. Nah, itu gimana ya? Nah, Pengawasnya tuh saya cuma sedikit sih, ya nggak apa-apa kan ya? loh, gini Bu, kemarin kan udah dijelasin ya waktu rapor kemarin di LOR ini tuh. Jadi yang loka pengawas itu kan nanti dikumpulkan semua pengawasnya dalam satu kabupaten. Oh Nah, gitu. Ya. dikumpulin semua pengawasnya. Nah, nanti yang mengajar di loka pengawas itu adalah bukan fasilitator yang dulu mengajar di PKP-nya itu adalah kelas pengawas. Oh gitu, berarti enggak Gitu. kita ya. Nah, kebetulan Pak kemarin Pak siapa? Oh Pak Amidi. Pak Amidi beliau pas PKP-nya kan ngajarnya kelas pengawas. Oke Jadinya oke oke. Pak Iya Amidi masuk di kemarin daftar mengajar nanti. Gitu. kemarin ada itu apa namanya ada apa namanya kayak pas kita bimtek atau PKP gitu loh. Iya betul. Terus ada cepet-cepetan isi Google Form gitu. Jadi yang nggak ngajar di kelas loka pengawas ya nanti free jadwalnya. Iya iya iya. Oke oke oke. Nanti tinggal menunggu surat pemberitahuan dari tim PSP Oh siapa yang gitu. ditugaskan jadi pengajarnya. Nggih 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 nggih. Kalau nggak jaga energi tuh lama-lama karena kegiatannya kan sama ya berulang-ulang ya kadang bosen karena yang Betul, disampaikan kan sama Mbak sama betul. Iya, tinggal di progresnya seperti apa ya. tantangannya itu. Iya. Kalau sambil nunggu kalau misalnya Mbak Ita
mau off cam atau yang lain-lain juga silahkan Mbak, tidak apa-apa. Iya, Pak Ibu, ini saya tak nyambi. Iya. Nyiapin ini buat kegiatan di sini gitu ya. Iya, iya Pak Ita. Sekarang ya udah bisa bersih. Menghadirkan proktor. Jenengan sing berangkat itu. Ya. Oke, Pak Sri tinggal nunggu Bu Linda nggih. Nggih, Bu. Sekedap. Siap belum, Bu? Nggih, menunggu Bu Linda nggih. Nggih, Bu Linda, Bu Linda dengan Bu Anu, Bu Linda sudah bergabung. Oh, sudah bergabung. Nggih. Terus ngeten. Seandainya nanti Mas Adi tidak bisa hadir, dengan putusan satu orang siapa terserah. Besok kan saya ada, salinya besok saya tak koordinasi oleh Mas Adi. Yang penting daftar hadirnya di sana kan dari Mojokerto 2 ada di maksudnya. Gitu. Maka Bu. Buat teman apa? Mungkin yang perlu longgar dibuka. Intinya ngeten, jenengan putusan sinten ngoten mawon nggak mungkin kula tak koordinasi oleh Mas Adi sudah pelaksanaan itu. Siap, Mbak Ayu, Bu Linda udah. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sugeng siang Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wonokerso 3, Pak Siono, dan juga Ibu Rida dan Ibu Linda, guru kelas 1 dan kelas 4 pelaksana IKM tahun ini. Nah, Pak Sri, Bu Rida, dan juga Bu Linda pada kesempatan siang hari ini di ruang Google Meet ini kita kedatangan ada koordinator fasilitator saya, beliau Mbak Imah Puspita, akrab disapa Mbak Ita, dari Balai Besar Guru Penggerak di BGB. Jadi beliau yang membantu kami fasilitator-fasilitator dalam pelaporan, administrasi, serta yang lainnya. Nggih. Perkenan Mbak Ita untuk sedikit memperkenalkan diri. Monggo Mbak Ita. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imah Puspitasari, yang bisa dipanggil Ita, udah disampaikan tadi Bu Ayub ya. Saya perwakilan dari BBGP Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya selaku koordinator, fasilitator, khususnya untuk Kabupaten Sragen. Nah, di sini untuk ini sekolah mana ya Bu Ayub? Yang ini? SD Negeri Wonokerso 3. SD Negeri Wonokerso 3. Ya. Nah, di sini saya memang setiap PMO level sekolah saya bertugas untuk memonitoring apakah PMO-nya berjalan sesuai dengan lancar atau tidak. Gitu. Nanti silahkan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru komitenya untuk melaporkan bagaimana progres 1 bulan ini ya. Kemarin sudah laporan pendampingannya yang bulan lalu. Nah, silahkan nanti dilakukan lagi. Kemarin mungkin ada hambatan. Nah, solusinya apakah sudah ada? Silahkan nanti disampaikan. Kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja Bu Ayu. Monggo silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ita. Selamat memonitoring. Baik, Bapak Ibu, kita bertemu di PMO bulan Oktober. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita akan bertemu secara daring setiap bulan untuk melaksanakan PMO. Karena untuk SD Negeri Wonokerso 3 ini kan masuk kategori 1, jadi PMO-nya itu setiap bulan. Nah, kita awali dulu kegiatan ini dengan monggo Bu Rida dan juga Bu Linda, siapa duluan bisa disampaikan terkait dengan bagaimana pembelajaran ibu-ibu di kelas ibu-ibu. Apa yang sudah dilakukan dan hal baru apa atau monggo yang ingin disampaikan. Mungkin barangkali dari Bu Rida dulu, dari kelas 1. Silahkan Bu Rida. Yes, terima kasih. Selamat siang Bu Ita, salam kenal. Saya Rida Cahyaningsih dari SD Negeri Wonokerso 3 yang saat ini mengajar di kelas 1. Untuk sampai saat ini, untuk yang P5, saya di kelas 1 itu tari. Kegiatan tari alhamdulillah sangat menyenangkan untuk anak didik kelas 1. Suka dukanya kalau tari untuk kelas 1 itu memang karena jumlahnya lumayan 22 anak. Jadi untuk pembelajaran tari di kelas saya itu belum bisa berjalan seperti yang saya bayangkan. Karena memang anaknya memang dengan pola tingkahnya yang bermacam-macam, jadi mungkin untuk saat ini masih butuh waktu, masih butuh banyak latihan lagi untuk kegiatan tari yang sedang berjalan. Kemudian untuk pembelajaran di kelas, alhamdulillah sudah mulai menerapkan untuk Merdeka Belajar. Hari ini tadi juga sudah belajar tentang
apa yang mereka inginkan. Jadi hari ini tadi belajar tentang menulis apapun yang mereka lihat dari sepanjang rumah sampai ke sekolah dan berada di kelasnya. Jadi kegiatannya sudah mulai berpusat kepada anak sesuai dengan keinginan anak yang mereka inginkan. Karena pada awalnya pada tadi pertama kali saya di kelas 1 itu sebenarnya pembelajaran matematika yang sedang saya laksanakan itu memang belum terfokus pada murid. Tapi setelah pembelajaran PMO ini, pendampingan beberapa bulan ini, saya sudah mulai untuk mengerucutkan siswa-siswa saya, sudah bisa mulai mengelompokkan, memberikan diferensiasi juga untuk mereka, jadi sudah mulai berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik. Hanya saja untuk saat ini, untuk kegiatan tari saya memang belum bisa berjalan dengan lancar, karena memang tahapnya masih kelas 1 nggih. Jadi untuk mengendalikan anaknya masih kurang. Begitu saja untuk saya kelas 1. Terima kasih Bu Ayub dan Bu Ita. Nggih, terima kasih Bu Rida. Monggo Bu Linda dapat disampaikan. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Ayub dan salam kenal juga untuk Bu Ita. Suara saya terdengar nggih? Iya, terdengar rada putus-putus sedikit. Nggih. Iya. Untuk pembelajaran kami di kelas 4 itu untuk proyek yang mulai kami laksanakan masih sama, yaitu tentang tari. Yang untuk tari ini antara yang putra dan putri berbeda, Ibu. Jadi kalau untuk yang putra itu memang yang dipelajari adalah tari jaranan, kemudian untuk yang putri adalah tari merak. Kemudian untuk dalam pembelajarannya, di sini saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang memang berbasis multimedia. Jadi terakhir kemarin anak-anak belajar untuk mengerjakan tugas itu lewat kuisis dan juga belajar mengisi Google Form begitu. Kemudian di sini proyek untuk yang ada di kelas 4 itu rencananya akan dijauhkan dengan tanaman hias, yang mana kami memanfaatkan botol-botol cat yang dihias menggunakan cat begitu Bu. Itu kemudian selain itu kemarin juga saya mencoba untuk melakukan survei minat dan bakat melalui angkat itu. Saya sebar minatnya anak-anak, baik itu minat di pelajaran, kemudian juga minat di ekstra maupun pelajaran tambahan yang kira-kira diperlukan oleh anak. Nah, di situ dari evaluasi atau dari survei itu anak-anak itu menuliskan mengenai kegiatan pembelajaran apa yang paling disenangi. Jadi paling senang itu ketika belajar misalkan apakah menggunakan multimedia atau juga mungkin ketika belajar di luar atau berkelompok seperti itu. Yang nantinya itu nanti surveinya akan saya gunakan untuk pembelajaran lebih lanjut, kira-kira metode mana yang bisa sesuai dengan minatnya anak dan bisa memudahkan anak untuk belajar. Demikian Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas 4. Oke, nggih, matur nuwun Bu Linda. Pak Sri, untuk KUSP-nya sudah mendapat validasi dari dinas? Ya, terima kasih Bu. Untuk sementara ini kami memang baru pengajuan ke dinas dan itu sudah mendapatkan seperti yang kami aturkan kemarin itu, bahwasanya kami memang sudah mendapatkan validasi. Hanya saja pada saat sekarang ini kami dalam prosesnya sudah mulai istilahnya mengadaptasikan diri kami untuk melaksanakan IKN tersebut. Mungkin itu dulu Mbak Ayu. Terima kasih. Nggih, Bapak. Barangkali bisa disampaikan kembali apa saja yang ada di KUSP-nya, Pak, yang mungkin Bapak ingat, atau apabila memungkinkan Bapak bisa membagikan filenya, share screen, atau seperti apa, monggo, untuk KUSP-nya ini.
Kemudian kan kita kemarin itu bulan pertama pendampingan itu kan sudah ada PMO, lokakarya, dan juga refleksi. Kira-kira dari KUSP yang Bapak susun dan tim sebelum pendampingan dan setelah pendampingan itu apakah ada hal-hal yang disesuaikan, yang diubah, yang dirombak seperti itu, Pak? Bagaimana proses penyusunan KUSP-nya, Pak? Monggo. Terima kasih Mbak Ayub. Untuk KUSP-nya itu kami memang sejak awal dalam penyusunannya pun kami juga turut melibatkan beberapa pihak yang bukan hanya dari kami saja, khususnya karena ini juga menentukan pembelajaran minat dari siswa orientasinya, sehingga kami tetap melibatkan orang tua siswa, juga komite dan tokoh masyarakat itu untuk penyusunan KUSP. Kemudian dalam hal ini ternyata ada beberapa juga kendala, walaupun itu benturannya adalah seperti dulu kami aturkan kepada Mbak Ayub, bahwasanya pendanaan itu hanya sekedar pendanaan yang belum bisa kami maksimalkan karena dari pihak dinas itu memberikan batasan. Dalam arti, andai kata kami betul-betul menunjang sistem pembelajaran diferensi itu nanti kita tetap penggunaan dananya itu berbenturan dengan tidak atau boleh tidaknya yang mengacu pada aturan dinas. Sehingga disinilah kami menyikapinya itu dengan hal-hal yang memohon kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan KUSP itu, khususnya pada tokoh masyarakat maupun pemerintahan desa terkait, untuk kita secara sederhana saja jangan sampai ada batasan yang kita langgar. Salah satunya adalah beberapa hal yang bisa kami aturkan di sini, itu bahwasanya kami terus terang saat sekarang masih agak mengalami kendala itu untuk pengadaan khususnya IT yang mengacu pada laptop. Itu keterbatasan sekali karena kami melihat dari kabupaten yang lain itu sangat menunjang, sehingga orang tua yang menghendaki atau tokoh masyarakat yang menghendaki modernisasi pada sekolah kami sementara ini belum bisa kami wujudkan terlebih dahulu, dan kami akan selalu berkomunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami hanya memberikan gambaran-gambaran pada beliau-beliau yang kami libatkan dalam pembentukan perumusan kurikulum itu, bahwasanya kita mengangkat budaya lokal saja. Disitulah kemudian kami adanya rebana, adanya tari, adanya termasuk BTA, itu adalah kearifan lokal yang kami angkat dan penyesuaiannya dengan pendanaan yang telah diberikan pada kita. Itu. Kemudian selanjutnya kami dari keluarga atau warga Wonokerso 3 itu juga mendatangkan pelatih dari luar, itu juga saya musyawarah dengan tim perumus dan pengembang kurikulum tersebut, dan itu alhamdulillah juga diamini atau dikabulkan, sehingga kami tidak perlu repot seperti tuntutan beliau yang katanya kalau sekolah penggerak itu harus lebih dari sekolah yang lain, padahal beliau tidak tahu bahwa penggunaan anggaran itu ada juga ada batasan-batasannya, sehingga disinilah kami tidak henti-hentinya untuk selalu bermusyawarah dengan beliau-beliau itu untuk penerapan KUSP ini untuk sementara. Dan saya juga sudah mencoba berkoordinasi dengan dinas, mohon dengan sangat untuk bisa menambahkan kelancaran kami bidang TIK
agar bisa membeli laptop. Itu kami lewat guru kami yaitu Pak Gino untuk mencoba melobi ke dinas, dan di sana diberi petunjuk kalau memang terpaksa dan demi kemajuan itu bisa digunakan untuk laptop, tetapi tidak boleh banyak-banyak, dalam arti lebih dari 2 atau 1 dulu boleh. Itu yang bisa kami negokan dengan dinas. Selain itu, kami juga mencoba memulai kehidupan baru dengan wajah baru dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini dengan pengadaan sekaligus melibatkan siswa. Urusan kemarin kita sempat dimobkan bahwa COVID masih ada. Disitulah kami melibatkan siswa untuk Satgas COVID yang tetap dalam pengawasan kami selaku guru, agar anak mencoba mandiri untuk menjaga kebersihannya diri kita masing-masing. Saya kira kurang lebihnya itu. Apabila jawaban saya kurang berkenan pada Mbak Ita maupun Mbak Ayub, saya mohon maaf. Itu dulu Mbak Ayub, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Sri, Mbak Ita. Jadi Bapak Ibu tidak keliru, itu ada kegiatan PMO level daerah itu menghadirkan dinas. Jadi kalau ini kan PMO level sekolah gitu Bapak Ibu, itu dengan saya fasilitator. Nah, ada PMO juga dengan dinas di level daerah, namun yang menghadiri nanti dari pihak koordinator fasilitator atau dari pihak BPGB. Nah, ketujuh sekolah dampingan saya ini, koordinator fasilitator dari BPGB ini adalah Mbak Ita. Nah, dalam kesempatan ini Mbak Ita, mumpung saya, Mbak Ita, dan juga salah satu perwakilan dari sekolah, jadi dampingan saya itu banyak sekali yang menyampaikan aspirasinya. Harapannya kepengen titip aspirasi di dalam PMO level daerah yang nantinya mengundang dinas Mbak Ita. Jadi ketika para kepala sekolah ini lolos sebagai kepala sekolah penggerak, kemudian sekolahnya lolos sebagai sekolah penggerak, harapannya dapat menjalankan program sekolah penggerak ini secara optimal, tuntas, secara semangat, maksimal. Nah, dalam hal itu pengelolaan anggaran untuk sekolah dasar ini sesuai dengan yang kita ketahui tukinya itu ada 80 nggih. Namun pelaksanaannya nyatanya itu dari pihak sekolah masih ada kebingungan dan juga terkait dengan administrasi itu SPJ, perencanaan, RKAS, approval ke dinas itu banyak sekali batasan-batasannya yang dari pihak sekolah merasa buntu untuk penyerapan dan juga pengelolaan anggaran ini. Nah, harapannya ketika nantinya PMO level daerah tersebut, Mbak Ita dapat mewakili kami untuk coba berdialog dengan dinas untuk lebih ke dana 80 juta itu dikembali ke yang sudah diserahkan ke sekolah, ya memang betul-betul dioptimalkan sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan menyerap dari masing-masing sekolah, karena tentu saja kebutuhan dan juga pengembangan pelaksanaan program antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu kan tidak sama. Jadi kalau disamaratakan misalnya harus membeli ini semuanya. Nah, itu kan juga barangkali kebutuhan dan kondisi di sekolah itu kan berbeda-beda. Seperti itu Mbak Ita, mumpung ada Mbak Ita nggih selaku koordinator yang barangkali nanti ketemu dengan dinas. Nah, monggo mumpung ini ada salah satu sekolah saya barangkali ada entah itu informasi atau nggih pencerahan ataupun yang lainnya nih dari
Mbak Ita, perwakilan dari BBGB, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, itu monggo tanggapannya. Silahkan Mbak Ita, barangkali ada. Oke, baik Ibu Ayu. Nah, ini terkait dengan kalau sekolah penggerak itu kan sudah diberikan boskin ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari dinas itu kemarin awal bulan Oktober ini tanggal 6 memang saya kemarin ikut di PMO daerah dengan dinas dan BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini laporan terkait dengan PSP angkatan 1 2 di Kabupaten Sragen pada bulan September kita laporkan. Nah, memang banyak sekali masalah terkait dengan anggaran gitu ya kalau di sekolah penggerak ini. Terkait dengan penggunaan boskinnya itu bagaimana, alokasinya bagaimana, pelaporannya bagaimana, itu memang banyak sekali masalah-masalah yang memang belum dipahami juga oleh sekolah penggerak tersebut. Nah, itu juga kami sampaikan di forum itu. Nah, kebetulan yang hadir adalah Pak Sekretaris Dinas waktu itu yang hadir dan menjawab terkait masalah itu. Kata beliau, dari dinas itu sudah mensosialisasikan perihal dengan boskin ini, gitu ya. Nah, apabila memang masih kurang jelas, bisa datang langsung ke dinas atau kemarin kita minta kontak personnya gitu ya, PIC-nya apabila ada pertanyaan ke siapa nih Bapak gitu kan, ke saya saja nggak apa-apa gitu, Bapak sesnya begitu gitu, silakan saja nanti Bapak Ibu untuk langsung konsultasi ke dinas saja nggak apa-apa gitu. Nah, kemarin juga saya dapat informasi bahwa dinas itu pada bulan Oktober ini melakukan semacam kayak roadshow gitu Bapak Ibu ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan ini. Memang kemarin tanggalnya belum pasti ya saya tangkap, mungkin Bapak Ibu bisa follow up ke dinas juga ya, kapan itu dari dinas ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi gitu. Mungkin itu Bapak Ibu kalau ada lagi. Nggih. Baik, berarti sebenarnya itu kalau di ketentuannya kan tidak ada aturan yang boleh itu hanya ini, yang tidak boleh hanya ini. Nah, itu dari pihak sekolah tuh harapannya tidak ada batasan atau larangan yang sekiranya padahal itu dibutuhkan dari dinas itu, mungkin barangkali itu sih Mbak Ita, atau mungkin mumpung ada kesempatan ini silahkan barangkali Pak Sri, Bu Rida, atau Bu Marlinda ada yang ingin disampaikan, ditambahkan sebelum kita masuk ke selanjutnya. Mungkin kalau untuk itu di panduan ada Bu Ayu terkait dengan penggunaan dana tersebut untuk apa aja. Nah, biasanya tuh pada mengeluhkannya ini tadi mengeluhkan kekurangan sarana prasarana nggak kalau yang enggak mau beli laptop tapi enggak boleh kan kebutuhannya laptop. Betul. Kalau laptop itu memang kemarin waktu kita diskusi itu enggak ada gitu untuk laptop itu. Kalau itu memang enggak ada kemarin. Laptop itu sarana prasarana itu kemarin dari dinas itu dari dana BOS ya kalau untuk itu biasanya dari dana itu bisa, cuman kayaknya setahun cuman berapa ya, sekali doang ya kalau saya nggak salah tangkap sampai dengan sarana prasarana itu. Mungkin kalau untuk dana boskin sendiri itu bisa lebih memaksimalkan terkait dengan program-programnya bagaimana gitu untuk lebih ke situ ke arah pembelajarannya gitu ya. Panduan penggunaan atau pengelolaan dananya itu tadi di panduan tersendiri atau di mana gitu Mbak Ita?
Nah, acuannya itu. Saya belum megang sih Bu, tapi ada Ya. panduan penggunaan izin itu ada, tapi saya memang belum megang. Barangkali nanti kalau ada Mbak Ita, tolong dibantu share untuk ya konfirmasi aja, memastikan nanti saya bagikan ke sekolah-sekolah dampingan saya, barangkali kok masih ada yang belum, jadi kita akan berpegang ke panduan tersebut dasarnya. Oke. Atau Bu pripun Pak Sri, silahkan ada yang ingin disampaikan. Siap, mohon izin, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ita, betul sekali yang panjenengan ngendikaken bahwasanya nanti kalau ada apa-apa kita bisa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan dinas, betul. Dan itu sudah kami lakukan Mbak Ita. Kami mencoba mempertemukan antara kepala sekolah dan PKP serta satu pengelola keuangan Boskin dengan pihak dinas terkait yang dalam hal ini dinasnya diwakili oleh beliau, istilahnya ya utusan delegasi dari dinas Pedanka. Tetapi di situ sekali lagi namanya nggak ingat ya Pak? Aduh, namanya itu ya sekalian nanti saya sebut nama juga nanti. Lupa saya gitu. Okay. Nah itu yang jelas kami sudah ketemu di situ. Sekali lagi itu juga buntu. Kebuntuannya adalah apa yang kami kehendaki ternyata hanya dikatakan itu tidak bisa. Salah satu contoh Mbak Ita, kalau memang kita menghendaki sekolah yang lain daripada yang lain, saat sekarang yang menjadi sorotan tolak ukur untuk kemajuan sekolah dipandang maju adalah babakan atau bab atau perihal TIK maupun IT. Sehingga kalau sekolah itu TIK-nya maju, itulah sekolah modern. Padahal kita akan pengadaan ke hal tersebut sangatlah dibatasi. Contoh sampel, kita beli laptop tidak boleh, mengapa kalau komputer boleh? Itu kan kalau dilihat lebih praktis laptop daripada komputer. Nah, di situ kami saat bertemu itu kalau komputer malah boleh. Tapi kalau laptop tidak boleh. Nah, apakah itu juga tidak lebih praktisnya pada laptop? Sehingga kalau dibatasi hal-hal seperti itu, kami tidak akan bisa maksimal untuk untuk meraih predikat sekolah penggerak adalah sekolah yang lain daripada yang lain. Itu. Sehingga ya sama aja bohong, kita tetap berjalannya perlahan-lahan. Bahkan kalau perlu nanti kita bisa dilanggar ataupun didahului sekolah-sekolah yang non penggerak yang beliau bisa istilahnya menggunakan, mengalokasikan atau mencari sumber dana lain untuk tidak mau kalah dengan adanya sekolah penggerak ini. Sehingga disinilah terus terang Mbak Ita, kami mengeluhnya ada batasan-batasan yang menjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu yang pertama untuk secara material pada sarpra sekolahan. Kemudian yang kedua, kita tidak naif Mbak, tidak naifnya bahwa kita tetap butuh yang namanya vitamin motivasi untuk kita selaku baik itu sekolah penggerak maupun guru-guru yang kita ajak untuk bekerja sama menaikkan rating dari sekolahan kita. Tanpa adanya reward itu tidak akan terjadi. Kita tidak naif, terus saja. Ini kita dikejar tayang, mengerjakan tugas dan seterusnya. Apalagi guru-guru kami, 3 guru sudah menjadi atau masuk kategori CGP. 2 guru masuk PPG. Guru saya habis, kalau saya ajak ke ini pun pasti berbenturan dengan tugas-tugas beliau. Tanpa adanya jeripayah, mustahil ini dilaksanakan secara maksimal. Kalau memang di ego kirono, ego kirene, nilep rono, nilep rene itu bagi saya kurang los, kurang apa ya, kurang barokah. Kalau terkecuali dinas memfasilitasi seperti
Sudah masa lalu pernah itu dinas untuk honor ini sekian, untuk honor ini sekian. Mungkin itu bisa menambah semangat dari baik PKP-nya maupun guru-guru yang lain. Itu mohon nanti kalau Mbak Ita bisa atau mau atau berkenan untuk mencoba. Memang itu tidak ada anggarannya pada buku petunjuk teknis penggunaan dana itu tidak ada, tapi mohon nanti untuk disisipkan penggunaan dana tersebut. Itu dua hal. Kemudian yang ketiga hanya memberitahukan saja Mbak Ita bahwasanya kami belum menerima batasan penggunaan Boskin. Sementara kami belum, atau mungkin saya yang lupa, tapi setidaknya saya belum pernah membaca batasan buku-buku pedoman penggunaan Boskin. Itu Mbak Ita, mohon sekali lagi yang paling vital adalah reward untuk guru dan batasan penggunaan yang berbeda dengan daerah yang lain. Itu saja. Itu Mbak Ita maupun Mbak Ayub. Maaf apabila ada kesalahan tutur kata kami. Itu. Terima kasih. Baik, saya izin menanggapi nih Bu Ayub. Monggo Mbak. Nggih Pak, benar sekali, memang setiap daerah itu memang kadang memang berbeda ya Bapak ya. Nah mungkin bisa nanti di laporannya Bu Ayub bisa diperjelas lagi saja Bu Ayub, jadi terkait dengan anggaran gitu perjelas, jadi langsung jangan yang umum kekurangan anggaran gitu, itu kan masih umum banget ya, jadi kekurangan anggaran yang seperti apa gitu kan, nanti diperjelas saja dan nanti dikasih note yang bawah itu jangan yang selesai, biar yang butuh dukungan saja. Jadi itu laporan itu langsung dibaca dari BPMP, dinas nanti besok bakal baca itu. Jadi bisa, kalau itu kan masalah semua sekolah tuh itu terus, jadi mungkin dinas juga sepertinya bosan ya Bapak Ibu ya gitu. Kita juga nggak bisa nge-push juga gitu karena itu sudah kebijakannya dinas juga kan gitu ya gitu, makanya mungkin bisa diperjelas lagi masalahnya itu seperti apa sih gitu, nggak cuma sekedar saya kekurangan anggaran, saya kekurangan laptop, jadi rinciannya tuh seperti apa, mungkin diperjelas saja Bu Alif nanti laporannya. Nggih. Ya baik. Ya semoga mungkin ada mungkin barangkali keakraban dalam tanda petik secara menyeluruh dan tuntas dari dinas dengan para kepala sekolah dan juga para sekolah yang melaksanakan program ini. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ke instrumen berikutnya, yaitu terkait dengan perangkat ajar dan metode pembelajaran. Tadi Bu Linda dan juga Bu Rida sudah menyampaikan terkait dengan metode pembelajaran yang dilakukan. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan dan ketahui bersama terkait dengan IKM ini kan diharapkan metode pembelajaran itu lebih bervariasi dan adanya diferensiasi. Nah, monggo disampaikan terkait dengan pencapaian itu, rencana apa yang kiranya akan Bu Linda dan Bu Rida lakukan. Jadi kalau misalnya belum ya tidak apa-apa, atau punya rencana seperti apa terkait dengan pelaksanaan diferensiasi tersebut dan variasi pembelajaran. Monggo mungkin bisa Mbak Linda duluan, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di sini kebetulan kan kelas 4 itu kelasnya paralel Ibu. Nah, di sini kebetulan karena sedang ada kelasnya masih digabung karena kondisi, jadi kami mengajarnya itu dibagi per mapel. Saya dan guru yang satunya yaitu Bu Lika itu per mapel. Nah, karena bergantian, jadi ketika misalkan saya mengajar, nanti Bu Likanya itu akan membagi siswa saya, kebetulan kan di kelas itu masih ada yang kemampuan atau keterampilan membacanya masih rendah, berhitungnya juga masih rendah, jadi siswa yang termasuk membacanya rendah itu dibiru, dan nanti diberi pengajaran sendiri atau pelatihan sendiri, begitu yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Begitu juga nanti sebaiknya ketika Bu Lika yang akan memberikan pendampingan. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi, selain
seperti itu. Yang kami lakukan yaitu penggunaan media pembelajaran yang pakai LCD seperti itu Bu, LCD video, kemudian juga dari sound seperti itu. Demikian Ibu untuk perangkat pembelajarannya itu sudah ada, tapi memang masih belum lengkap. Jadi baru sampai RPP, seperti modul ajar itu pun juga belum lengkap karena yang kemarin yang berhasil dicetak itu baru matematika sama IPAS-nya. Begitu, Bu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Monggo, Bu Rida. Oke, terima kasih untuk diferensiasi kelas 1. Kelas 1 itu dari awal dari TK itu sudah kami bentuk diferensiasi. Saya sudah mengelompokkan menjadi 2 kelompok antara siswa yang sudah lancar membaca dengan yang belum sama sekali hafal huruf. Karena untuk yang tahun ini kelas 1 itu ngejomplang. Dalam artian ngejomplang itu ada beberapa siswa itu yang huruf saja belum hafal. Jadi untuk membedakan B dan D itu belum bisa, sedangkan di beberapa siswa yang lain itu membacanya sudah sangat lancar, hampir lebih lancar dari siswa kelas 4, mungkin saya rasa seperti itu. Sehingga dari kejemplangan yang seperti itu, saya membagi kelas saya menjadi 2 kelompok, kelompok apel dan kelompok anggur. Namun sebelum saya bagi, saya sudah matur kepada wali murid melalui WA group. Jadi saya mengajak anak saya itu menjelaskan kepada mereka bahwa pengelompokan itu bukan berdasarkan pandai dan pandai dan kurang pandai, tetapi Bu Guru akan memfasilitasi mereka sesuai dengan perkembangannya. Jadi bagi yang belum bisa membaca sama sekali, kemarin itu saya beri lembar kertas, kemudian mereka baru menebalkan huruf sehingga masih menirukan huruf. Kemudian untuk yang kelompok apel itu sudah pembelajaran yang lancar, yang sudah membaca maju ke depan. Di saat siswa saya yang kelompok apel itu maju ke depan untuk membaca, saya mendampingi siswa saya yang sama sekali belum hafal huruf. Itu untuk diferensiasi di kelas 1. Kemudian untuk pembelajaran saya di kelas 1 itu ada yang kidal Ibu, jadi tidak bisa menulis menggunakan tangan kanan, jadi anaknya masih menggunakan tangan kiri. Jadi setiap pembelajaran itu saya tidak meminta tulisan kepada anak saya, tetapi dengan cara mereka menceritakan. Dia itu menceritakan apa yang tadi Bu Guru sampaikan, karena biasanya di kelas setelah seperti kemarin pada waktu pengamatan pohon pisang, pembuatan makanan yang terbuat dari pisang, olahan dari pisang, saya mengajak anak didik saya itu ke kebun untuk melihat pohon pisang. Nah, dari anak didik saya yang tidak bisa menulis menggunakan tangan kanan itu jatuhnya lebih lambat dalam dia menulis. Sehingga saya meminta anak didik saya itu untuk maju ke depan bercerita saja. Karena kalau menunggu dia menulis itu akan menghabiskan banyak waktu dan akan membuat si anak ini nanti lebih uring-uringan. Karena lebih seperti tantrum seperti itu. Sehingga untuk anak yang lain mereka menulis dan menceritakan apa yang dia lihat, apa yang sudah dijelaskan ke dalam tulisan. Untuk yang anak saya yang kidal ini, saya minta untuk maju ke depan menceritakan saja apa yang disampaikan Bu Guru tadi dan apa yang dia lihat pada waktu di kebun. Untuk kelas 1 pembelajaran diferensiasinya baru seperti itu Ibu, mohon maaf, terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Linda dan juga Bu Rida, update-nya atau penyampaiannya terkait dengan metode pembelajaran yang terdiferensiasi. Nggih, selanjutnya tadi Bu Linda menyampaikan untuk RPP atau modul ajarnya itu baru 2 mapel nggih. Nah, itu kalau terkait dengan ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya, apakah ada pengembangan atau bisa disampaikan penyusunan ATP yang dilakukan oleh tim penyusun modul ajar tersebut seperti apa, Bu Linda? Untuk penyusunan modul ajarnya kami masih memodifikasi yang sudah ada dulu, Bu. Jadi memang masih download, kemudian juga hanya mengedit beberapa disesuaikan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Baru seperti itu, Ibu, untuk modul ajarnya. Oke, baik. Downloadnya dari contoh yang diberikan oleh Kemdikbud ya. Nggih. Iya, iya. Lewat Merdeka kurikulum itu. Oke.
Bapak Ibu selanjutnya terkait dengan P5. Tadi di awal Bapak Ibu kan sudah menyampaikan guys update-nya, oh ada menari dan juga yang lain-lain. Nah, di kesempatan PMO kali ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau saya tidak keliru untuk P5 ini kan 125 JP satu tahunnya. Lalu kemudian ada 2 tema yang dipilih. Nah, di sini apabila Bapak Ibu Linda dan juga Bu Rida melaksanakan P5, jangan lupa untuk membuat dokumentasi dan juga catatan juga. Oh, P5 kegiatan ini itu berapa JP. Jadi nanti bisa diketahui sudah berapa JP dari 125 tersebut gitu. Kalau terkait dokumentasi tidak harus misalnya, wah ini 2 JP, 3 JP berarti harus direkam penuh ya selama sekian jam gitu. Tidak perlu seperti itu, tidak apa-apa. Ibaratnya video-video highlight, tapi ada dokumentasinya. Dan juga dicatat barangkali di buku catatan ibu-ibu sekalian, tanggal berapa melaksanakan proyek tersebut dan berapa JP, sudah berapa JP. Jadi nanti kita dapat deteksi untuk P5 Wonokerso 3 ini 2 tema itu yang sudah terlaksana berapa JP dan apa saja. Jadi yang saya harapkan di PMO bulan November atau di refleksi kita bulan Desember itu nanti Bapak Ibu dapat menyampaikan dan juga mungkin bisa share nanti share screen videonya dan bisa sudah bisa menyampaikan PMO untuk P5 untuk Wonokerso 3 ini sudah berapa JP gitu, tanggal berapa sajanya gitu. Jadi ada penulisannya gitu. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan terkait P5-nya Bapak Ibu. Kalau setiap sekolah melaksanakan P5 itu memang berbeda-beda nggih, punya kekhasan. Ada dampingan saya ada yang dengan tanaman-tanaman. Kalau memang khas yang ingin diangkat dari Wonokerso 3 adalah berbudaya itu juga tidak masalah sama sekali. Barangkali bisa ditambahkan unsur sragennya. Oh, jadi menari-menari apa? Atau mungkin barangkali bisa dijadikan tambahan. Kemarin itu saya juga kunjungan ke sekolah dampingan saya, lalu saya tanya, oh ini anak-anak pakai batik ya, batik apa? Oh itu batik Sangiran Bu, itu khasnya dari Sragen. Mungkin kalau misalnya yang mau diangkat adalah berbudaya, barangkali bisa dijadikan proyek juga membatik sangiran atau batik khas dari Sragen itu Bapak Ibu. Jadi nggih monggo dieksplor saja, digali budayanya yang diangkat seperti apa. Atau misalnya kalau mau fokus ke nyanyi atau tembang, nah bagaimana? Kalau misalnya di sekolah saya yang lain itu ada yang gamelan, tidak perlu harus kalau kata Farel kan katanya, abah lala ya, ojo dibanding-banding ke ya. Jadi nggak perlu sama Bapak Ibu. Kok sekolah itu begini ya, saya juga harus, itu ndak harus. Jadi apa yang betul-betul akan diangkat nggih Bapak Ibu untuk sekolahnya, tidak harus sama. Hanya saja mungkin bisa lebih ada penambahan gitu, kearifan lokal, budaya itu kan tidak harus dengan satu saja tari. Nggih, monggo nanti bisa digali Bu Linda, Bu Rida dan juga Pak Sri terkait P5-nya. Dan nanti nggih, kalau misalnya belum siap bulan ini, bulan depan tidak masalah. Silahkan buat dokumentasi, kemudian bisa nanti diunggah di PMM seperti yang sudah saya sampaikan pada saat refleksi. Jadi tidak harus diedit videonya bagus-bagus itu tidak nggih Bapak Ibu. Jadi di dokumentasi saja, direkam kemudian diunggah. Kalau misalnya bisa diedit, oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak bisa, diunggah saja apa adanya itu tidak masalah. Dan kemudian saya juga punya beberapa masukan terkait dengan kegiatan atau metode pembelajaran.
Mungkin kalau untuk anak kelas 1 misalnya, tadi Bu Rida menyampaikan ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Biasanya itu kan anak kelas 1 dia punya apa ya di kelasnya seperti tempelan-tempelan gitu nggih di kelasnya atau huruf atau angka. Jadi anak punya kesempatan untuk melihat huruf itu di banyak tempat seperti itu. Jadi monggo bisa metode-metode apa saja yang Bu Rida akan berikan kepada anak dalam belajar membaca tersebut gitu. Nanti kalau di dinding misalnya bosan sudah di dinding, lantainya dibuat apa, bagaimana, ada gambar ataupun yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau saya boleh memberikan masukan, barangkali juga Bu Linda, Bu Rida, dan juga sekolah itu memiliki channel YouTube Bapak Ibu. Jadi mboten napa-napa. Kadang kita wah mau buat channel YouTube malu nanti kalau dilihat gimana ya gitu. Bapak Ibu saya itu punya channel YouTube ya, videonya itu ratusan. Saya kadang berharap dilihat, tapi juga nggak ada yang lihat kok Bapak Ibu. Jadi tenang saja. Aduh kasihan ya nggak ada yang lihat. Sama. Jadi tenang saja dan dan itu saya gunakan sebagai media untuk mendokumentasikan rekam jejak digital saya, aktivitas-aktivitas apa saja. Jadi kalau Bapak Ibu buka YouTube, kemudian cari nama saya, itu saya membagikan video lokakarya sampai yang pernah 6 jam lebih teman saya, itu video video wayang 6 jam lebih durasinya. Ya saya nggak edit, jadi rekaman dari Google Meet, rekaman dari Zoom langsung saya unggah saja ke YouTube saya gitu. Kegiatan lokakarya, PKP, IHT ketika saya mengajar di kelas saya secara daring atau karena saya suka ngobrol, kalau saya ngobrol dengan siapa gitu, saya dokumentasikan bahas nggak jelas atau bahas apapun seperti itu Bapak Ibu. Jadi enggak apa-apa, itu bisa sebagai media untuk berekspresi dan juga rekam jejak serta untuk refleksi dan evaluasi. Jadi kegiatan refleksi dan evaluasi khususnya pelaksanaan IKM itu harus ada di setiap sekolah nggih Pak Sri, dan itu harus berkala, dijadwalkan. Misalnya, sebulan sekali. Nah, Bapak melakukan refleksi dan evaluasi bagaimana pelaksanaan IKM di sekolah Bapak khusus. Jadi bahasnya itu, ngubek-ngubeknya, diskusinya itu hanya IKM saja. Nah, kalau punya channel YouTube itu ketika kita melakukan refleksi dan evaluasi bisa dengan melihat video-video yang sudah diunggah di YouTube. Bisa menjadi sharing session dengan guru-guru yang lain seperti itu. Karena kan nanti ke depan tidak hanya kelas 1 dan kelas 4 saja, tapi juga seluruh kelas. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mendokumentasikan dengan baik aktivitas Bapak Ibu selama setahun ke depan pelaksanaan IKM ini, nanti tahun depan guru yang lain yang akan melaksanakan bisa melihat channelnya Bu Linda dan juga Bu Rina atau channelnya sekolah, jadi punya gambaran seperti itu. Itu yang barangkali bisa diupayakan. Dan bagaimana perekamannya? Ya berarti apabila memungkinkan dan karena anggaran itu kan nggak bisa fleksibel ya, harus minta persetujuan dinas kan katanya. Ya kalau memungkinkan minta persetujuan dinas, beli kamera dan tripod. Jadi tidak menggunakan handphonenya guru untuk merekam, karena kan handphone untuk komunikasi yang lain. Jadi tripod dan kamera tersebut bisa ditinggal di kelas, barangkali kok perlu proses ketika yang merekam itu ada orang, nanti gurunya tidak bisa all out. Tapi kalau kamera sama tripod kemudian ditinggal itu kan bisa. Nah gitu, mungkin kalau menurut saya sih itu bisa dicoba nggih, dan juga mungkin dekorasi dan desain kelas itu kelas 1, kelas 4, dan juga barangkali jika memungkinkan kelas-kelas yang lain itu bisa menambah semangat dari
peserta didik, dari murid dan juga dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Mungkin barangkali itu masukan saya untuk PMO terkait dengan pembelajaran dan apa namanya tadi P5 gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini sebentar instrumen saya lagi buka instrumen tapi lagi loading Bapak Ibu. Nah, adakah hambatan atau kendala yang Bu Linda, Bu Rida, dan Pak Sri alami yang selain terkait dengan anggaran tadi ya yang sudah kita bahas di awal bersama Mbak Ita tadi, nanti saya coba untuk formulasikan ya dalam kata-kata untuk pelaporan saya yang butuh dukungan. Pada prinsipnya yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dampingan saya adalah dinas memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi dan keadaan bagi setiap sekolah dan tidak menyamaratakan. Oh, misalnya satu sekolah itu yang diizinkan TV Android, maka seluruhnya beli TV Android. Kan misalnya kondisinya dan keadaannya tidak demikian, masa ya harus TV Android gitu, nggih. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Monggo Bu Rida, kalau ada kesulitan apa, pengadaan apa, termasuk Mbak Linda, hubungannya dengan P5 maupun perangkat ajar, atau kalau yang jelas dana sudah saya unek-uneki tentang penggunaan dana, tak floor ke pada Mbak Ayu, termasuk alhamdulillah ada Mbak Ita juga. Mungkin ada yang lain, monggo Bu Linda, Bu Rida, silakan. Untuk kelas 1 sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar, Ibu, tidak ada hambatan, hanya butuh kesabaran saja. Begitu dari kelas 1, terima kasih. Monggo Mbak Linda. Kalau untuk kelas 4 itu pelaksanaan juga sama. Ya. Kalau untuk pelaksanaan di kelas saya rasa tidak ada yang tidak ada kendala yang berarti. Mungkin yang bisa nanti dikembangkan selanjutnya harapan saya yaitu Pak untuk komitmen bersama untuk pelaksanaan program P5 ketika di sekolah, atau mungkin supaya lebih lancar atau bagaimana bisa dilaksanakan yang komunitas praktisinya itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Linda. Terus itu tadi yang disampaikan beliau berdua, Mbak Ayu, Mbak Ita, ini juga saya perlu tambahkan hubungannya dengan P5, itu mohon ini sekali lagi juga hubungannya dengan keterkaitan dana. Karena gini, kalau pelatihnya, kami terus terang dalam peningkatan mutu P5 kami juga mendatangkan pelatih dari luar dan itu sangat juga berbayar. Sedangkan yang berbayar itu sendiri dari pelatihnya lah yang menentukan bayarannya atau honornya. Disinilah sebenarnya yang beliau caki itu tidak lebih atau bisa dikata kurang lebihnya juga bisa dilatih sendiri oleh guru. Yang akhirnya banyak guru yang mengeluh, janjane nek mung kaya ngono ki gurune dhewe ya iso ning gandeng dibayari gurune gak entuk bayar ya wis kono. Ben dilatih anune kono, akhirnya menimbulkan masa bodoh apatis terhadap guru-guru yang ada, bukan pada kami saja, kebetulan kami memang tidak bisa melatih, dan ini sekedar masukan untuk Mbak Ita khususnya, karena yaitu tadi, kalau kita mendatangkan atau dilatih guru sendiri, dapatnya hanya makan, minum tok, dan itu pun hanya dibatasi, tidak boleh lebih dari sekian ribu rupiah. Tetapi kalau didatangkan dari luar, bisa honor,
bisa transport dan ditambahkan bisa juga ditambahkan konsumsinya atau vitaminnya. Nah, padahal mereka-mereka yang melatih itu tidak lebih baik juga daripada guru, khususnya yang kami sangat-sangat menjadikan masalah sehingga guru-guru itu akhirnya masa bodoh, efeknya tidak terjadi sinergi antara guru dan pihak pelatih itu tadi. Sehingga kami selaku kepala sekolah bingung menyikapinya hal ini. Nah, itu yang terjadi pada sekolah-sekolah yang lain. Alhamdulillah saja sekolah kami tidak ada yang bisa melatih sehingga aman-aman saja. Itu Mbak Ita. Mohon untuk petunjuknya Mbak Ita ini gimana ini. Terus terang sekali lagi, sisi finansial yang menjadikan kalau kekurangan dana tidak, kami masih turah dana nih gak injoh digunakan gitu loh. Terima kasih. Baik Bapak, kalau terkait dengan tim pelatih ya itu tadi. Nah, itu sebenarnya udah aturan dari pusat begitu Bapak, nggak cuma sekolah saja. Di kami pun begitu. Kegiatan apapun, kalau narasumbernya dari dalam instansi, memang nggak berbayar. Memang seperti itu ya aturannya. Di kami pun begitu. Jadi memang kita butuh apa ya, perlu untuk mensosialisasikan itu lagi karena itu apa tugas kita bersama gitu ya, tanggung jawab kita bersama, bisa kita bergotong royong untuk menuju ke tujuan kita biar tercapai. Lebih ke memberikan sosialisasi biar pengertiannya terhadap peraturan itu gitu aja sih Bapak terkait itu. Memang kita semuanya begitu Pak, aturan yang udah ada di pusat begitu. Jadi itu memang kami tidak istilahnya sudah ada batasannya dan tidak bisa nego gitu ya untuk ini ya. Udah aturan pusatnya begitu Pak, nggak cuma sekolah saja, semuanya begitu. Sekarang aturannya memang di kami pun sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita, dan itu nanti bisa saya sampaikan pada kepala-kepala sekolah yang kemarin banyak menjadi keluhannya, termasuk nanti bisa saya sampaikan pada guru-guru kami agar itu memang komitmen kita menjadi sekolah penggerak. Tolong ini kita tidak setengah hati untuk melaksanakan ini demi kemajuan kita bersama gitu. Insya Allah nanti Mbak. Nggih, Bapak Ibu, masih adakah yang ingin disampaikan terkait hal tadi, Bapak Ibu? Untuk saya pribadi, Bu, sebagai guru, ini dari SD Negeri 3, sebenarnya saya pribadi tidak begitu mempermasalahkan untuk anggaran dana. Yang saya inginkan, saya ingin komunitas praktisi yang tadi Bu Linda sampaikan itu segera dicakni dari SD kami. Itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya Mbak Ayub, saya ingat untuk itu, mohon maaf sebentar. Ini tentang komunitas praktisi. Ini kebetulan beliau berdua adalah juga CGP kami, Mbak Linda dan calon Mbak Rida. Guru penggerak, nggih. Ya, itu juga dituntut untuk membentuk komunitas praktisi. Sedangkan PSP-nya itu juga kita membuat komunitas praktisi. Nah itu apabila disatukan itu bisakah begitu Mbak Ayub atau sendiri-sendiri gitu? Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Itu tuh komunitas praktisi itu di sekolah ada. Itu enggak khususon untuk bahas ini aja, khususon bahas ini aja mboten. Jadi nanti kalau saya tidak keluar ada lokakarya juga terkait dengan komunitas praktisi, namun juga saya sudah share link materi-materi itu ada file juga Pak terkait dengan komunitas praktisi. Jadi mungkin barangkali bisa dicetak kemudian dibagikan kepada seluruh guru-guru Bapak. Jadi bisa mempelajari terkait komunitas praktisi itu enggak apa-apa. Nanti bisa membahas apapun, tidak hanya terkait dengan topik-topik yang ada di CGB aja atau terkait dengan P5 aja. Itu mboten. Jadi enggak apa-apa Pak gitu. Ya itu memang komunitas praktisi di Wonokerso 3. Ya, terima kasih. Gitu. Lanjut Mbak Ayu.
Bapak Ibu, ini di layar saya membagikan instrumen PMO. Jadi bulan kemarin kita kan sudah PMO. PMO itu ada 44 instrumen Bapak Ibu. Jadi ada ini topik yang pertama terkait tahapan perencanaan IKM. Nah, saya tadi sudah melakukan apa ya? Ya penilaian lah seperti itu. Ini saya mulai dari yang pertama. Mohon Bapak Ibu silahkan saya berikan waktu untuk mencermati ini. Jadi silakan dicermati, dibaca. Nah, apabila ada yang ingin dikonfirmasi, itu disilahkan. Saya mboten baca satu-satu nggih. Nomor 2 udah sesuai kalau itu. Nomor 1-nya, Mbak. Nomor 1. Ya, udah nomor 1 sesuai, 2 sesuai, 3 itu nomor 3 gimana Bu Rida dan Mbak Linda? Insya Allah sudah sesuai untuk yang nomor 3 di opsi 3. Nomor 3 opsi 3 Mbak. Tadi disampaikan Bu Linda. Di opsi 2, di opsi 2 Bapak. Opsi 2. Ya, opsi 2. Nomor 4. Sesuai nomor 4. Belum dapat maksimal itu, betul. Nomor 5. Nomor 5 sesuai. Ya. Ini yang tahapan pertama saya simpan. Kemudian monggo nomor 1 bagaimana? Bentar. Kedawan. Karepe piye mbah kedawan leh ku maca. Dah, nomor 1 betul, opsi 2. Ya. Di sini kita pengawalannya itu betul, Pak. Nomor 1, nomor 2. Metode dengan yang sesuai. Saya kira kalau nomor 2 itu melihat dari Bu Rida dan Bu Linda yang kemarin sudah itu opsi 2 itu udah berani, Bu. Ya, kemarin karena sedikit banyak beliau-beliau itu berdua itu sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi ya dengan metode sesuai dengan tujuannya itu. Pripun barangkali Bu Linda dan Bu Lida ada yang ingin ditambahkan untuk poin 2 ini menurut Bapak Ibu capaiannya? Ya. Untuk kelas 1 insya Allah opsi 2 sudah Ibu. Baik. Lanjut
Waduh, Mbak Ita kok keluar? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oh, Jaringan mungkin nggak harus gitu. dari awal sampai Iya, akhir. iya. Yang Nggih. Ini dilanjut aja Pak. Pelajaran membacanya silakan iya. dilanjut nggih. Untuk nomor 3 opsi 2 Bu Ayu, betul. Nggih. Lanjut. Nomor 5 siap di nomor 2 Ibu. Nomor 4 dulu, nomor 4 dulu. Nomor 4 tadi. Nah, itu, Mbak. Itu kan opsi 2 ada. Pernah kita lakukan juga itu. Opsi 2. Iya, Mbak Linda itu. Untuk nomor 4 di opsi 2 Bu Ayu. 4, ya. Itu tadi. Nah, ya, opsi 2 tadi itu. sudah di opsi 2, cuman nomor 4. pencet lagi. Nggih, sudah di opsi 2 nggih. Ini Ya. 5. Terus nomor 5 udah sesuai. 6. Sekarang Nggih. 6, silakan. 6. Kalau untuk yang nomor 6 di kelas 1 sudah berani di opsi 3 Ibu, karena dari wali murid sudah mengusulkan, sudah berani mengusulkan untuk bagaimana. Kalau ini untuk yang kelas 1 itu. Itu sering sekali itu opsi 3 itu, ya. Iya. Nomor 7. 7. Masih opsi 1, Bu. Opsi 1 ya. 1. Iya. Nomor 8. Opsi 1, Bu. Oke. Saya belum Kita punya lanjut. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Iya. Ya, opsi 3 betul. Nomor 1. Ya, opsi 1. Belum secara berkala, hanya insidental saja. Opsi 3, Bu. Nomor 3. Selalu melibatkan modern sing dilibatke gak gelem. Ya itu ya. Orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar. Terkait. Ya, opsi 2 betul. Nomor 5.
Ya, opsi 2. Nomor 6. Nah ini kepala sekolah gak matu. Isin tah wae iki. Nah itu silakan Ibu Rida, Mbak Linda menjawab, saya tidak berani menilai saya sendiri itu. Pak. Nomor 7. Nomor 7 1 Ibu. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 sudah 2. Yang nomor 7 Bu. Ya, nomor 7 1, betul. Ya. Jumlah PTK mencukupi nggih? Ya, mencukupi, Bu. Kok tidak ada yang kelebihan ngono ya, Bu? Anggaran kurang tidak ya tadi. Ini penggeraknya jam terus. Nah, ini perangkat keras, laptop, tablet, smartphone belum mencukupi kebutuhan. Ya. Ya, belum mencukupi. Nah, walah dadak kon nulis wis mencukupi nek kon nulis ngono ku sedih aku rasane. Ini yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Ita itu loh di dalam laporan itu nanti saya bisa klik butuh dukungan, jadi nanti bisa disampaikan. Nah ini bisa dituliskan di sini atau di hambatan lainnya. Kita tuliskan di hambatan lainnya saja ya. Ya, hambatan lainnya ya itu tadi penggunaannya itu tadi penggunaan anggaran yang duit oke nih gak iso digunakake itu. Ya oke ini. Anggaran tidak tersedia. Jadi terkait pengawas itu gimana? Itu gimana menurut kebijakan Mbak Ayub aja? Karena memang realitanya saya sudah sampaikan kepada Mbak Ayub itu, monggo saya manut Mbak Ayub itu. Nanti kalau untuk menulis ya Mbak Ayub kok. Kondisi ke pengawas kami kan seperti itu, sudah saya sampaikan semuanya. Sesuai dengan kebutuhan ya.
Itu sosialisasi dan panduan serta solusi. Karena solusi itu kami butuhkan apabila kami benturan dengan kebutuhan yang kami butuhkan tapi tidak bisa menggunakan anggarannya, yaitu dinas untuk memberikan solusinya gimana kalau hal seperti ini terjadi gitu loh. Ada yang ingin ditambahkan? Saya kira yang kami butuhkan hanya itu saja, Mbak. Apabila kami penggunaan dana itu dibatasi, sedangkan kebutuhan kami tidak tercover pada dana tersebut, mohon dinas memberikan solusi gimana yang terbaik itu. Itu sudah, saya kira sudah masuk itu. Intinya itu. Mungkin dibaca lagi Pak dari deskripsi hambatan dan saran atau solusi. Ya, itu kalau barangkali masih ada solusi secara menyeluruh. Sudah Mbak Ayub, saya kira untuk solusinya itu juga sudah. Ini sudah saya selesaikan jadi masih laporannya masih dalam proses pengerjaan. Ya. Nanti aja. Ya. Oke, ini saya cukupkan. Ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan pendampingan ataupun hal yang lainnya? Monggo, Bu Rida. Untuk kelas 1 untuk saat ini Bapak Ibu semua sudah berjalan, alhamdulillah lancar. Semoga kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih. Mbak Linda. Mungkin mau tanya untuk kira-kira karena nanti bulan depan juga ada PMO, kira-kira yang harus dipersiapkan atau mungkin kegiatan selanjutnya itu seperti apa? Sebenarnya itu terkait dengan PMO itu setiap bulan ada. Jadi kan kita akan menindaklanjuti update, follow up apa saja hal baru yang dikerjakan atau apa yang dilakukan. Sebenarnya tidak harus melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu tergantung dari bagaimana Bu Linda, Bu Rida sebagai fasilitator, jadi IKM ini guru diharapkan tidak sebagai sentralnya kelas, namun hanya sebagai fasilitator. Nah, semuanya sentralnya adalah berpusat pada peserta didik, tentunya sesuai dengan tahapan kemampuan peserta didik. Itu dikondisikan, disesuaikan sesuai dengan kondisi kelas, kondisi peserta didik, dan juga mata pelajarannya sampai apa, sampai mana, begitu. Jadi nanti disampaikan saja update-update-nya apa. Tadi kan saya sudah mencoba untuk memberikan beberapa masukan Bapak Ibu. Nah, itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki adanya rekaman ini, biasanya saya share di link gitu, implementasi PMO seperti bulan-bulan lalu. Jadi nanti bisa disimak masukan-masukan saya tadi apa, lalu kemudian nanti update-nya perkembangannya itu seperti apa.
apa itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kira kalau Mbak Linda. Iya. Belum sampun. Iya. Pripun Pak Sri, monggo. Ya. Ada lagi? Mbak Linda sudah cukup? Cukup, Pak. Ya, terima kasih kalau sudah cukup. Kalau bagi saya itu sementara ini belum ada pertanyaannya dulu, hanya dengan melihat karakter dari Mbak Ayub ini mungkin pertanyaan yang muncul dari saya bisa saya jawab dengan sendirinya bahwa nanti andai kata terjadi kegiatan yang berbenturan dengan CGP maupun PG-nya, insya Allah Mbak Ayub yang bisa menyesuaikan, sehingga disinilah tidak perlu saya tanyakan. Itu Mbak Ayub, saya kira itu dulu dari saya. Nanti kalau ada apa-apa biar beliau termasuk guru-guru kami yang lain langsung ke saya untuk bertanya dan saya langsung ke Mbak Ayub. Itu dulu Mbak Ayub, terima kasih. Baik, baik. Bapak Ibu, pendampingan selanjutnya adalah lokakarya nggih. Kita akan bertemu secara luring. Tadi saya sudah menanyakan dengan pihak BBGB kalau kegiatan fix di Sragen, jadi tidak di kota lain. Hanya saja terkait dengan tempatnya itu yang masih belum tahu di mana. Jadi untuk lokakarya bulan ini insya Allah menurut informasi yang saya terima itu tanggal 25 Oktober dan dilaksanakan secara luring di Sragen. Nah, hal ini saya sampaikan kepada seluruh peserta dari PKP, dari peserta dampingan saya pada saat kegiatan lokakarya itu untuk lebih bisa siap dan juga aktif. Sebenarnya tidak harus aktif menguasai materi atau bagaimana ya, menceritakan saja, menyampaikan saja, dan harapannya pada kesempatan lokakarya tersebut ada sharing session dengan sekolah lainnya dan berbagi praktik baik, itu saja. Jadi jangan sia-siakan kesempatan dan juga waktu media lokakarya tersebut untuk bertanya, berdiskusi, sharing dengan guru dari sekolah lainnya. Seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah, dengan kepala sekolah dari sekolah lainnya. Itu saja yang menjadi harapan saya. Doa terbaik kagem Bapak Ibu, semoga senantiasa sehat dan juga semangat selalu dalam melaksanakan IKM ini. Kita insya Allah bertemu di kegiatan lokakarya secara luring pada tanggal 25. Itu seluruh Sragen angkatan 1, 2 atau angkatan 2. Oh, hanya angkatan 2 saja ya. Angkatan 1 sepertinya minggu depan 17-18 atau 18-19 gitu. Jadi angkatan 1 itu minggu depan, angkatan 3 minggu depannya lagi. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu di kegiatan lokakarya, kegiatan PMO pada bulan Oktober ini, 13 Oktober 2022 saya cukupkan, saya akhiri. Matur nuwun sanget rawuhipun dan juga perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yu. Mohon izin. Monggo.